Kesalahannya Ayu Ting Ting kan nggak berat. Kenapa dia harus diboikot? Ada petisi boikot Ayu Ting Ting. Kesalahannya dia apa? Gue cuma nanya itu. Katanya Dia punya video bokep enggak? Kalian nggak pernah bisa lihat isi tubuhnya. Apa kesalahannya? Baru-baru ini ramai diberitakan jika pedangdut Ayu Ting Ting dipaksa mundur dari dunia hiburan yang membesarkan namanya melalui sebuah petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian yang telah ditandatangani lebih dari 35.000 orang. Hal itu rupanya bermula saat Ayu terlihat menendang Andika Mahesa di sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta yang dinilai banyak orang sebagai perbuatan tak sopan dan arogan dari Ayu, apalagi dilakukan saat acara disiarkan secara langsung. Berdasarkan atas tayangan tersebut, seorang perempuan bernama Putri Maharani pun langsung membuat petisi tersebut yang rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak. Mengetahui adanya petisi tersebut, Nikita Mirzani selaku teman yang mengenal Ayu dengan cukup baik, turut merasakan prihatin dan tak setuju dengan adanya petisi tersebut. Nikita menyebut jika pedangdut asal Depok tersebut tak berbuat kesalahan yang fatal seperti masalah hukum sehingga tak seharusnya diboikot dari dunia pertelevisian. Meski mengaku tak memiliki kedekatan khusus layaknya seorang sahabat dekat, namun Nikita pun memberikan dukungannya kepada pelantun Sampalado tersebut. Oh jangan dong, nggak boleh begitu. Maksud gua, biar bagaimanapun semua manusia punya kesalahan. Begitupun gua, orang lain, orang yang mengerti agama aja punya kesalahan gitu. Karena apalagi kita manusia biasa. Petisi-petisi itu kan hadir kan karena ada haters yang mau ngompori, akhirnya jadi kena semuanya ibaratnya kan. Gua nggak usah terlalu begitu. Kesalahannya Ayu Ting Ting kan nggak berat. Kenapa dia harus diboikot? Ada petisi boikot Ayu Ting Ting. Kesalahannya dia apa? Gua cuma nanya itu. Katanya Dia punya video bokep enggak? Kalian nggak pernah bisa lihat isi tubuhnya. Apa kesalahan? Kalian gini ya, sebagai penikmat TV, penikmat acara, kalian tidak pernah tahu sebelum kita on air, off air tuh kita selalu di briefing. Kita harus apa, mau bagaimana, ngomongnya nanti begini, nanti seperti ini. Kalian tuh nggak tahu gitu, kalian tuh cuma tahunya ketika sudah ada di TV, ditonton, that's it gitu. Kita mau jelasin juga kalian nggak nyampe. Jadi kalau ada pro dan kontra itu wajar karena kalian tidak pernah tahu yang kalian tahu. Yang tahu nih biasanya kan teman-teman wartawan ya kan, tahu dong keadaan kita kalau lagi syuting ada briefingan, nanti ada gimmikan. Kan kita nggak mungkin kasih tahu dong. Itu kan masalah stasiun TV biar ratingnya naik atau bagaimana. Kita kan nggak tahu. Jadi udahlah jadi penikmat televisi yang baik-baik aja udah gitu. Kalau memang ada yang tidak disukai, ya ada namanya direct message gitu kan. Walaupun tidak dibaca, ya yang penting kita sudah meluapkan isi hati kita daripada ditaruh di komen atau apa gitu kan. Kalau kayak gue nih contohnya, kalau gue lagi kesambet setan, gue cari orangnya gitu. Tapi kalau gue lagi santai dalam keadaan tenang, gue biarin gitu. Haters tuh sebenarnya gini ya, haters tuh dampaknya tidak pengaruh besar banget karena mereka hanya pembenci yang terlalu menikmati sampai akhirnya mereka pun tidak sadarkan diri sama atas perbuatan yang sebenarnya menyakitkan hati seseorang gitu. Apalagi tidak mengenal secara langsung. Kebanyakan kan haters atau fans itu kan menyukai kita atau membenci kita tanpa mengenal pribadinya kita secara langsung, itu wajar saja gitu kan. Namanya seorang artis, konsekuensinya itu adalah dihujat, apalagi kalau artisnya itu kontroversi di gua atau dia pernah punya suatu masalah sama satu artis lain dan akhirnya dia punya haters atau punya fans gitu kan. Buat gua sah-sah aja, ini banyak pertimbangan lah gitu. Tapi sih gue sebagai teman sesama artis ya, bukan gue membela Ayu Ting Ting, makanya kan gue bilang sama haters, ketika kalian benci sama satu artis, bencilah orangnya saja. Jangan kalian bawa keluarganya, jangan kalian bawa anaknya, jangan kalian bawa orang sudah yang tidak ada, alias sudah meninggal. Kadang-kadang kan haters tuh otaknya nggak dipakai gitu. Disambung-sambungin ke sini, disambung-sambungin ke situ. Nanti giliran dilaporin polisi, ketangkep nangis-nangis. Nanti giliran ketahuan alamatnya disamperin nggak terima. Jadi serba salah. Maunya apa? Kalau gue kan ngelihat satu teman yang menurut gue baik ya, walaupun kita tidak dekat gitu kan, tidak teleponan tiap hari, tidak whatsappan tiap hari, tapi setidaknya kita pernah ketemu ya kan. Terus kalau kita ketemu pasti kita ngobrolnya panjang.
ya gue sesama teman ya gue cuma bisa bilang sabar gitu kan, namanya manusia selagi masih dikasih nafas sama Allah pasti masih ada cobaan terus dalam hidupnya, kecuali udah mati. Malah ada juga yang udah mati tetap aja ada masalah gitu kan, jadi ya dihadapin aja masalah itu dengan baik. Makanya kalau hidup itu jangan dipikirin tapi dijalani gitu. Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang tengah dihadapkan pada masalah, Nikita Mirzani yang sebelumnya kerap membuat sensasional hingga mengundang berbagai reaksi pro dan kontra terhadap dirinya, kini justru terlihat lebih kalem dan santai menanggapi berbagai hal yang terkait dengannya, seperti pengakuannya memiliki kekasih baru bernama Aska yang diduga mantan suami Nindi Ayunda namun berkali-kali dibantahnya. Penampilan Nikita pun kini terlihat lebih feminin dan tertutup dari sebelumnya. Ibu 3 anak tersebut mengaku jika perubahannya tersebut didasari keinginannya untuk memberikan contoh kepada ketiga anaknya. Tak hanya itu, Nikita pun mengaku malu jika dirinya kembali membuat sensasi seperti sebelumnya, lantaran lingkungan pergaulannya pun kini telah berubah sejak dirinya merambah ke dunia bisnis. Dan menyadari perbuatannya yang kerap membuat sensasi adalah hal yang salah, Nikita pun meminta maaf kepada masyarakat untuk tak menirunya. Ya kan, karena Indonesia baru menang Olimpiade bulu tangkis ganda putri setelah sekian puluh tahun tidak pernah. Jadi gue merasa bangga sebagai orang Indonesia. Gue pakailah beberapa ini koleksi batik dari Bunda Ana Avanti. Ini berubah itu jangan kita berubah karena orang lain yang kita cintai, tapi berubah itu karena kita mau berubah dari diri sendiri menjadi lebih baik untuk kedepannya supaya bisa dicontoh sama anak-anak. Apalagi kan gue anak udah 3 gitu kan. Kalau gue begajulan terus atau bagaimana di luar, walaupun gue tahu anak-anak gue taunya gue di dalam baik di rumah gitu kan, tapi tetap gue harus memberikan contoh gitu kan. Semua orang pernah nakal, tapi nggak semua orang mau berubah dengan cepat untuk jadi dirinya lebih baik. Mungkin gue adalah salah satu orang yang berpikir kayak lingkungan gue sudah berbeda sekarang. Gue lebih banyak kenal sama pengusaha, orang-orang yang berkarir, orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Jadi kalau gue masih bergojolan kayak gitu, guanya yang malu sendiri. Mereka sih menerima aja gue, apalagi kan gue orangnya suka belajar. Cuman gue jadinya kayak tanggung gitu kalau gue ngelakuin satu kesalahan, terus gue ketemu sama mereka orang-orang yang dewasa, yang lebih tua dari gue kayak malu aja gitu. Jadi gue kayaknya sekarang gue nyaman ya dengan pacar gue tidak bisa merubah gue, karena gue nggak mau dirubah sama manusia. Gue mau berubah karena diri sendiri. Kalau support iya menjadi lebih baik pastinya, namanya pasangan pengen dong punya pasangan yang baik juga kan. Ya kalau pacar gue lebih ke support aja, tapi kalau gue misalkan dilarang, gue nggak suka ya kamu pakai baju itu, gue malah pakai lebih terbuka. Karena gue nggak suka dilarang, gue maunya apa-apa itu dari hati, nggak mau dari orang. Kan gue nggak minta makan sama orang, gue cari uang kan setengah modal. Sampai bisa jadi Nikita Mirzani kayak sekarang itu bukan suatu hal yang gampang loh. Kalian harus masuk penjara dulu, harus dihujat dulu, rumahnya harus digeruduk dulu sama pasukan-pasukan itulah gitu loh. Harus ada pengancaman hidup dulu gitu. Baru gue bisa merasakan kesusahan gue yang dulu, gue bisa ngerasain yang sekarang. Gue bisa beli apa aja yang gue mau. Mungkin orang kalau mau beli apa-apa mikir, besok gue makan apa ya, besok gue bagian. Kalau gue nggak, gue mau beli, besok gue masih bisa makan. Bahkan lebih dari itu gue bisa beli. Karena apa? Dari semua yang gue lakukan, perjuangan hidup gue, pengorbanan hidup gue, dan sekarang memang benar, Tuhan pasti akan kasih kita suatu kenikmatan kalau kita mau bersabar. Mungkin itu yang gue rasakan sekarang. Karena lawan gue itu udah cumuk, sejenis ongol-ongol. Jadi kalau gue ladenin, guanya juga malu. Kemarin kan lu tahu sendiri kurang banyak apa pasukannya hampir seluruh Indonesia, ya kan? Tiba-tiba gue ngelawan ongol-ongol lagi, ya guanya ngapain? Kalau gitu mending gak usah berantem yang kemarin, ya kan? Jadi enak gue nyegat-nyegatin orang. Sekarang orang mau gituin gue bodo amat. Kecuali dia lebih di atasnya itu sedikit atau di bawahnya sedikit, baru gue ladenin. Tapi kalau masih belum bisa, gue tidak akan ladenin. Mau gue dikatain lontong kek, chicken apa, tatsu kek, chicken apalah, cabai-cabean, bodo amat, gue gak peduli. Kalau hidup lu belum bisa kayak gue gak bakal ladenin. Mau lu bawa-bawa nyokap gue yang udah almarhum kek, bokap gue yang udah almarhum, silahkan. Gue sampai udah sepasrah itu, bukan pasrah tapi gue sadar, gue berkaca kalau gue ladenin dia berarti levelan gue dan kelas gue sama seperti dia. Gue tidak mau menempatkan diri gue kayak gitu. Percuma dong gue susah payah untuk menjadi businesswoman, ya kan, untuk menjadi seorang Nikita Mirzani levelan artis yang udah atas, yang harganya mahal, tiba-tiba gue harus
ngeladenin cikungunya. Ngapain? Capek gue nye, apalagi gue syuting melulu kan. Gue mau kasih tahu buat netizen semua di seluruh Indonesia, gue pun orang yang tidak lurus-lurus amat, bukan orang yang baik-baik amat. Tapi kalau misalkan ada teman-teman artis, termasuk gue, Dinar atau siapapun itu yang melakukan hal-hal yang kurang baik, jangan dicontoh. Walaupun kalian bisa lihat, tapi please jangan dicontoh.